Di PMK 66 ini Mhm. itu tidak dijelaskan kembali. Dicabut atau tidak Betul, gitu ya. statusnya gimana nih? Jadi berita baiknya kawan pajak, meskipun di tahun 2022 itu dikecualikan dari objek Iya. untuk penerima, namun Jadi kapan sih sebenarnya Mbak Etin si pemberi kerja ini wajib memotong natura? Halo kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di YouTube channel KPP Wajib Pajak Besar 1. Sebelumnya perkenalkan, saya Adi Wiono, selaku host yang akan menemani kawan pajak semua di episode kali ini. Nah, sebagaimana kawan pajak tahu ya, YouTube channel KPP Wajib Pajak Besar 1 ini selalu membahas isu-isu perpajakan yang sedang terkini dan juga sedang hangat-hangatnya. Nah, mungkin kawan pajak udah bisa mendebak untuk materi YouTube channel di episode kali ini apa? Terutama untuk kawan pajak yang sedang ada di bagian Human Resources atau bagian SDM di kantornya ya. Nah ini mungkin sekarang sedang hangat-hangatnya. Mungkin udah bisa nebak ya kawan pajak ya. Jadi materi yang akan kita bahas di episode kali ini adalah imbalan atau penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Nah, untuk membahas materi tersebut, saya tidak sendiri nih kawan pajak. Saya sudah ditemani oleh penyuluh yang hari ini sangat anggun sekali di sebelah saya. Halo Mbak Etin. Hai Mas Adi. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Halo kawan pajak semua. Ya. Semoga kawan pajak juga sehat-sehat ya. Semoga ya Mbak Etin ya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang natura dan atau kenikmatan nih Mbak Etin ya. Mas Adi, PMK 66 ya. PMK 66 tahun 2023. Betul sekali ya. Nah, tapi kalau kita bahas untuk teorinya, pasal-pasalnya kayaknya kawan pajak semua nih udah cukup dapat banyak. Udah banyak ini ya, source yang membahas mengenai teorinya ya, Mas yang membahas Adi, tersebut ya, Mbak Etin ya. Apa saja jenis naturanya Betul. yang dikecualikan atau hal-hal lainnya ya. Iya, jadi mungkin kawan pajak udah banyak yang tahu mungkin ya untuk teori-teori. Tapi masalahnya mungkin untuk lebih memahami lagi ya, kita akan bahas secara lebih mendalam lah. Siap, Mbak Etin ya. Jadi materi yang akan kita angkat mungkin untuk di episode kali ini adalah salah satunya beberapa pertanyaan-pertanyaan ya yang banyak ditanyakan juga oleh kawan pajak ya. Baik, kalau Mbak Etin sudah siap nih, kita langsung mulai saja ya Mbak ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih. Ya, jadi untuk di natura dan atau kenikmatan ini kan di PMK 66 ini bisa diakui sebagai biaya oleh pemberi kerja ya Mbak Etin ya. Dan di sisi lain seperti yang kita tahu untuk natura dan atau kenikmatan ini juga ada batasan nilainya. Yang mana di batasan nilai tersebut itu bisa nanti si pegawai atau orang yang menerima natura dan atau kenikmatan tersebut itu tidak perlu dipotong pajak. Nah, ini banyak ditanyakan nih ternyata Mbak Etin ya untuk hal ini. Kalau misalkan tadi natura dan atau kenikmatannya yang diterima tadi itu belum melebihi batasan nilai tadi. Nah, apakah si pemberi kerja itu berhak untuk membiayakan? Jadi ini masih ada banyak pertanyaan ya kawan pajak ya. Jadi berapa yang bisa dibiayakan? Apakah ada kaitannya ya dengan batasan nilai tadi? Yang diberikan di PMK 66 ini ya Mas Adi ya. Baik kawan pajak. Jadi untuk batasan nilai yang diberikan, contohnya misal apa Mas Adi yang ada batasannya? Seperti makan ya, misal 2 juta per bulan per pegawai gitu ya. Nah, jadi batasan ini diberikan untuk menghitung
PPh 21-nya Mas Adi. Baik. Gitu ya. Ya. Jadi berapa PPh yang terutang itu dikurangi dengan batasan itu terlebih dahulu. Tuh. Mungkin kalau kita analogikan batasan ini seperti PTKP ya Mas Ya. Adi ya. Nah jadi jika melebihi batasan tersebut, maka ada objek yang terutang PPh 21. Baik. Nah, itu kita lihat dari sisi pegawai atau si penerima Baik. natura ya Ini Mas baru Adi ya. dari sisi si pegawainya aja nih ya. Betul. Nah, itu batasan nilai itu gunanya untuk itu. Ya. Nah, jika kita lihat dari sisi pemberi kerja Baik. yang membayarkan natura tadi, yang memberikan natura tadi, itu di aturan yang baru ini kan boleh membiayakan misalnya Betul. ya. Jadi pertanyaan yang ini kan Mas Adi tadi adalah apakah biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan neto penghasilan bruto itu Iya. seluruhnya atau dikurangi dengan batasan nilai Batasan tadi nilainya gitu dulu ya. Nah, jadi kalau untuk biaya yang dikeluarkan oleh pemberi kerja itu seluruhnya Mas Adi Aman ya Mbak ya. boleh dikurangkan sepanjang ada kaitannya dengan 3M ya. Baik. Jadi kita hanya membahas tentang berapa gitu ya Mas Adi Betul. ya dari biaya yang dikeluarkan oleh pemberi kerja tadi. Iya, terkait natura ini ya maksudnya. Jadi misal, ini kita kasih contohnya Mas Adi biar lebih mudah mungkin kawan supaya lebih jelas ya. Betul. Jadi misal untuk biaya sewa apartemen. Baik. Nah, sewa apartemen di Jakarta berapa sih Mas Adi? Berapa ya? Rata-rata kalau daerah SCBD sini taruhlah sebulan 2 juta. Gak dapat Mas Adi 2 Gak juta dapat itu ya, kos-kosan ya, di pinggiran kayaknya. Iya, mungkin 10 lah ya. Taruhlah 10 juta gitu kan. Sewa apartemen 1 bulan. Sementara batasan untuk pemberian natura berupa sewa ini itu 2 juta per pegawai per bulan. Nah, jadi untuk menghitung objek yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 21 bagi si penerima yaitu 10 juta dikurangi batasan tadi 2 juta ya. 2 juta. Artinya DPP-nya hanya 8 juta Mas Adi. Baik. Nah, tapi bagi perusahaan berapa yang boleh dibiayakan? Bukan 8 juta dong. Iya. Berarti yang dibiayakan adalah 10 juta tadi. Seluruh naturanya itu bisa ya. Sesimpel itu Mas Adi. Baik. Oke, jadi semoga kawan pajak udah nggak bingung lagi nih ya. Jadi si pemberi kerja berhak untuk membiayakan sepanjang tadi terkait dengan 3M tentunya ya. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya nih. Mbak Itin juga banyak ditanyakan oleh kawan pajak ya. Ini terkait beasiswa. Ya, jadi ini memang pertanyaannya memang agak random ya. Enggak apa-apa ya kawan pajak ya. Tadi dari batasan nilai sekarang ke beasiswa. Oke. Ya, jadi memang di PMK 66 ini tidak secara eksplisit ya, Mbak Itin ya, itu menyebutkan terkait beasiswa. Nah, kawan pajak jadi banyak yang bertanya-tanya juga nih Mbak Itin ya. Apakah karena nggak disebutkan di batasan nilai tadi atau pengecualiannya lah gitu ya untuk beasiswa, apakah untuk beasiswa ini misalkan beasiswa tersebut diterima oleh si pegawai dari sebuah perusahaan begitu ya, apakah atas beasiswa yang diterima tadi itu dianggap sebagai natura dan menjadi objek pajak? Silakan. Baik Mas Adi. Jadi sebelum kita state bahwa itu natura atau bukan, boleh kita bercerita sedikit ya. Jadi kalau beasiswa yang diterima pegawai itu biasanya berupa uang atau berupa ini Mas Adi. Seperti si pegawai itu sudah mau kuliah di UI misal. Tahu beres gitu ya. Langsung masuk aja gitu ya. Ke UI. Seolah-olah mungkin yang bertanya itu mungkin merasa bahwa saya nggak menerima uang kok Bu, saya menerima manfaat berupa saya bisa menempuh pendidikan di ini contohnya ya UI ya, nggak di endorse UI ya. Ya jadi contohnya seperti itu. Nah mungkin merasanya itu natura gitu ya. Padahal untuk beasiswa ini Mas Adi itu sudah ada aturannya tersendiri. Ya kawan pajak semua ya. Jadi di pasal 6 Undang-Undang PPh itu sudah disebutkan bahwa biaya beasiswa itu termasuk yang boleh dikurangkan oleh perusahaan dari penghasilan bruto. Seperti itu. Jadi untuk beasiswa itu cakupannya tidak masuk di ranahnya PMK 66 ini Mas Adi. Seperti itu. Jadi bagi penerima beasiswa maupun bagi perusahaan si pemberi kerja, beasiswa ini nggak menggunakan PMK 66 ya. Jadi karena sudah diatur tersendiri tadi di undang-undang ya. Iya, sudah jelas. Dan ada aturan turunannya tentu Mas Adi yang tidak akan kita bahas secara rinci ya di sini ya. Jadi
secara umum untuk beasiswa ini dia sudah diatur dengan ketentuan lain dan tidak dirubah di PMK 66 Tidak, ini tidak gitu ya. ada. Jadi tetap dia itu bukan merupakan objek pajak bagi si penerimanya ya, Mbak Tin, kalau boleh saya simpulkan. Dan si perusahaan juga bisa membiayakan. Oke, Mbak Etin, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Siap, Mas Adi. Ini masih temannya beasiswa juga. Iya. Apa tuh? Dia jadi ditanyakan juga nih sama kawan pajak ya, untuk biaya training. Ya, jadi ini untuk biaya training atau pelatihan yang diterima oleh pegawai lah katakan, gitu ya. Nah itu bagaimana Mbak Etin? Karena di PMK 66 ini kan juga sama seperti beasiswa tadi ya, nggak disebutkan secara eksplisit. Oke, siap Mas Adi. Jadi training dengan beasiswa tadi itu sebenarnya mirip-mirip ya. Itu peningkatan kapasitas pegawai ya, yang tentunya dibutuhkan ya di sebuah perusahaan untuk meningkatkan kapasitas si pegawai perusahaan tersebut dalam rangka menjalankan operasional perusahaan sehari-hari ya. Tentunya kapasitas SDM di sebuah perusahaan harus di-upgrade kan ya Mas Adi ya, demi peningkatan ini perusahaan ya, tentunya perusahaan. Betul, ujungnya kan juga nanti untuk peningkatan produktivitas perusahaan tersebut juga. Sekali. Nah, boleh saya jelaskan Mas Adi dan kawan pajak semua. Jadi kalau untuk biaya training ini itu sudah diatur Mas Adi di pasal 6 Undang-Undang PPH. Baik. Ya, jadi ini tidak masuk di ranah PMK 66. Mungkin kawan pajak juga pertanyaannya sama dengan beasiswa tadi ya, bahwa ini saya menerima sesuatu yang bukan uang gitu ya. Dan tidak semua pegawai. Mungkin gitu ya ininya ya, berpikirnya ya. Jadi mirip-mirip kayak Natura sebenarnya, tapi apakah Natura nih gitu ya. Ya mungkin kan pajak semua juga jaga-jaga. Khawatirnya kelewat tidak terpotong gitu ya PPh-nya ya. Apakah ini ya penghasilan untuk saya ya? Mungkin seperti itu ya Mas Adi ya. Nah, di sini kita tegaskan bahwa untuk training itu sama dengan beasiswa tadi Mas Adi. Jadi itu masuknya di biaya perusahaan, namun tidak merupakan penghasilan untuk si pegawai. Baik, jadi dia bisa menjadi pengurang penghasilan bruto bagi si pemberi kerja dan bagi si penerimanya juga ini bukan objek pajak ya. Betul. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Mbak Tin ya. Tadi apalagi nih? Masih banyak kayaknya ya. Lumayan, stoknya masih ada. Jangan khawatir kawan pajak ya. Oke, tadi beasiswa sudah, training sudah. Nah, ini juga banyak ditanyakan nih sama kawan pajak ya, terkait biaya yang sehubungan handphone dan juga kendaraan dinas berupa sedan. Nah, itu kalau di ketentuan yang sebelumnya sudah diatur di PMK terdahulu begitu ya Mbak Tin ya. Untuk pengakuan biaya fiskalnya, untuk biaya-biaya yang terkait dengan penggunaan handphone dan juga alat kerja ya mungkin Mas Adi ya, bisa kita singkat sebagai alat kerja ya. Dan tadi kendaraan dinas berupa sedan yang mana itu biasanya hanya bisa digunakan oleh jabatan-jabatan tertentu saja. Itu kan pengakuan biaya fiskalnya hanya 50%. Itu di ketentuan yang terdahulu. Dan di PMK 66 ini itu tidak dijelaskan kembali dicabut atau tidak. Betul, gitu ya? Statusnya gimana nih untuk yang ketentuan tersebut? Bisa dibantu jelaskan? Baik Mas Adi, boleh saya terangkan ya Silakan, mengenai hal ini. Jadi untuk ketentuan lama yang mengatur mengenai pembebanan biaya-biaya HP sedan tadi Mas Adi, itu ada diatur di Cap nomor 220 Mas Adi tahun 2002. Oke, sudah lama sekali ya. Cukup lama ya, Mbak ya. 1 tahun yang lalu ya. Jadi tapi sampai terakhir kemarin memang itu masih berlaku Mas Adi. Jadi masih boleh dibebankan sebesar 50%. 50% karena saja. Kan mungkin dulu dirasa bahwa seperti HP contohnya ya, laptop itu kan nggak full digunakan di kantor mungkin ya. Jadi bisa juga digunakan di rumah yang bukan untuk pekerjaan. Mungkin ini seperti itu ya waktu itu ya. Jadi ada penggunaannya itu untuk kepentingan pribadi juga gitu ya Mbak Tin ya. Jadi hanya 50% yang boleh dibebankan oleh perusahaan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah tadi setelah PMK 66 ini ya Mas Adi ya. Jadi kok nggak disebut sama sekali gitu ya. Apakah ini dicabut atau gimana gitu ya. Untuk aturan lama ini kenapa tidak dicabut Mas Adi di PMK 66 ini? Itu karena memang ini kan bentuknya cap.
Betul. cap dirjen ya, itu tidak setara dengan PMK. Baik. Jadi biasanya PMK itu mencabut aturan yang setara Baik. dengan PMK tersebut, seperti itu. Ini karena hanya cap, jadi dengan berlakunya PMK 66, Ya. itu artinya si cap ini sudah tidak berlaku lagi Mas Adi. Secara otomatis Secara ya, Mbak Tin ya. betul. Baik. Jadi yang berlaku aturan yang ada di PMK 66. Baik. Yang boleh dibebankan tidak hanya 50% kawan pajak. Jadi seluruhnya boleh dibebankan. Oke, jadi Seperti itu kan pajak karena Mas Adi. pemotongannya juga itu seluruhnya kan Iya, ya, Mbak Tin ya. betul. Jadi kalau hanya 50% tentu nggak match ya, Mbak Iya. Tin ya. Oke, jadi ini sekarang cap-nya dianggap tidak tidak berlaku lah, lagi. begitu ya. Oke. Karena tadi dianggap nggak level ya. Iya, nggak level ya aturannya tuh. Cap sama PMK itu nggak sejajar. Oke, dia lebih rendah ya kedudukannya Mbak Tin ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaannya. Ada lagi ya? Oke. Saya pikir udah Ya, habis. masih ada Mbak Tin. Jangan khawatir. Ini semakin menarik soalnya. Oke. Boleh, silakan Mas Adi. Ya, ini juga banyak ditanyakan oleh kawan pajak semua ya pertanyaan ini terkait family gathering nih, Mbak Tin ya. Nah, karena kan kalau di kegiatan tersebut seakan-akan kayak diajak jalan-jalan si pegawai gitu ya. Nah, ini apakah itu dianggap sebagai natura atau kenikmatan juga untuk kegiatan family gathering ini? Untuk pegawai ya. Iya, nah ini batasannya juga seperti apa? Mana-mana saja yang itu akan dianggap sebagai natura ataupun dan menjadi objek pajak. Silakan, Mbak. Baik, Mas Adi dan kawan pajak semua. Jadi untuk family gathering ini kan sepertinya sudah lazim ya dilakukan di semua kantor ya, untuk refreshing si pegawai tentunya ya, supaya tidak jenuh bekerja di kantor ya Mas Adi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah ini natura atau bukan gitu Mas Adi? Iya, sama sih sebenarnya dengan sebelumnya pertanyaannya ya. Jadi untuk family gathering ini itu komponen biayanya apa aja sih Mas Adi biasanya? Transport, transportasi, hotel nginepnya ya. Terus apalagi Mas Adi makan ya, bisa juga. Nah, itu semua Mas Adi itu tidak termasuk natura. Oke. Iya, karena itu merupakan biaya untuk perusahaan ya. Baik. Jadi dia kategorinya masuk ke biaya. Baik. Karena tidak ada kalau bisa kita lihat di kontrak pegawai Mas Adi, itu tidak mungkin dong ada imbalan untuk pegawai yang mengharuskan bahwa itu ada gitu ya, family gathering ini enggak. Ini hanya kegiatan-kegiatan yang bisa jadi dilaksanakan, bisa jadi tidak gitu kan oleh perusahaan, seperti itu. Jadi tapi Mas Adi, di family gathering ini ada satu hal yang menarik ini untuk kita bahas. Apa tuh Mbak itu? Nah, coba nih saya tanya Mas Adi. Mas Adi pernah kan? Kantor kita juga pernah family gathering. Rutin ya? Iya. Ya nggak family gathering sih. Internalisasi lah ya. Yang diadakan di luar. Di luar kota biasanya ya. Boleh saya tanya nih Mas Adi. Aduh. Hal apa yang paling menarik kalau ada acara-acara seperti itu? Biasanya kalau acara-acara kayak gitu yang paling menarik itu yang ditunggu-tunggu door prize ya Mbak ya. Nah, ini raja door prize ya. Iya. Nah, jadi kawan pajak di beberapa perusahaan kalau kita lihat ya, itu tentunya dalam acara-acara itu ada door prize atau hadiah yang bisa jadi sih jumlahnya nggak sesuai dengan jumlah pegawai, jadi nggak semua dapat, bisa juga semua dapat. Mungkin mulai dari nilainya 100.000 sampai nilainya ratusan. Hadiah hiburan tuh ya Mbak Tin ya. Iya, hadiah hiburan. Sampai dengan diundi ya. Iya, diundi. Kayak fortune bill gitu kan. Si A dapat apa gitu kan. Nah, jika nilai yang didapat oleh pegawai tersebut melebihi batasan. Mungkin ini kita jadi refresh lagi ya Mas Adi ya, mengenai batasan hadiah atau bingkisan yang diberikan oleh perusahaan di luar hari raya. Nah, itu kan ada batasannya Mas Adi. Per pegawai itu 1 tahun 3 juta. Iya. Per pegawai per tahun artinya ya, itu kumulatif ya. Berarti jika dalam tahun yang bersangkutan pegawai itu sudah mendapatkan bingkisan dari perusahaan di luar hari raya senilai itu, ataupun misal belum dan dapat door prize-nya, contohnya door prize-nya apa nih Mas Adi? Mas Adi pernah dapat door prize tertinggi apa? Waduh, yang paling keren apa ya waktu itu ya? Pernah dapat motor nggak Mas Adi? Waduh, pengen. Kita nggak. Kayaknya sulit ya. Kayaknya ya. Waktu itu yang paling keren yang pernah saya dapat tuh ini Mbak. 1 set
pisau. Oh, pisau ya. Yang buat oke, masak baik. tapi ya. Itu paling kan nilainya nggak ada 1 juta ya. Iya. Nilainya 500.000 lah. Ratusan paling ribu lah mahal katakan ya. Baik. Jadi kalau itu masih di bawah 3 juta ya Mas Adi. Masih di Tentunya bawah itu batasan thresholdnya ya. bukan objek natura. Nah, jika nih contohnya Mas Iya. Adi misal dapat door prize motor. Wih, grand prize-nya Iya. motor. Aduh, kantornya di mana itu ya Mbak yang hadiah gitu? Ya di swasta. Jadi sama motor itu kan harganya kisarannya antara berapa sih Mas Adi sekarang motor? Saya tahunya mungkin 10 juta ya. Belasan juta sampai puluhan juta mungkin ya, Metin Taruhlah ya. 15 sampai 20. Oke. Kita ambil 20 aja ya, Oke. yang mudah kita hitung. Jadi misal dapat motor ya kan, harganya 20 juta. Duh, baik banget tuh kantornya ya ngasih ya. Rezeki banget. Ini kita mungkin bahas. Nah, jadi tadi batasan tadi kan 3 juta ya Mas 3 Adi juta, ya. betul. Nah, jika nilai motor tadi 20 juta, artinya melebihi 3 juta. Ya. Nah, selisih lebih antara nilai motor dengan batasan tadi, itulah yang dikenakan objek Baik. PPh 21 Mas Adi. Itu yang kena sebagai pajak. natura. Baik. Iya, seperti itu Mas Adi. Jadi yang menjadi objek tadi kalau ada pemberian hadiahnya ya, Metin ya. Tapi kalau untuk transportasinya, Iya, penginapannya hotel, gitu ya, atau mungkin untuk aktivitas outdoornya gitu ya, itu tidak menjadi objek pajak. Baik. Oke, Ada lagi Mas Adi mungkin. kita lanjut lagi ya, Iya, Metin ya. Ini Mas Adi. semakin menarik nih bahasannya Semakin nih. panas ini. Semakin panas. Apalagi udah bicara hadiah tadi ya. Oke. Nah ini agak mirip-mirip juga nih, Metin ya. Ini kalau tadi family gathering jalan-jalannya ngajak keluarga. Nah ini di pertanyaan berikutnya ini pergi juga keluar kota, tapi tujuannya untuk perjalanan dinas. Oh, perjalanan. Ya, nah itu mungkin kalau dalam perjalanan dinas itu kan di sana juga sama ya, ada biaya transportasinya, ada biaya akomodasinya juga, kemudian biaya makan juga mungkin gitu ya Mbak Iten ya. Nah itu bagaimana tuh untuk biaya perjalanan dinas tadi? Apakah itu akan dianggap sebagai natura juga bagi si pegawai yang berangkat? Perjalanan dinas ya. Baik Mas Adi, ini sepertinya kurang lebih sama sih Mas Adi. Mungkin kawan pajak di antara sekian hari dalam sebulan itu ada ya mungkin dinas ke luar kota gitu ya. Pastinya dibiayai oleh perusahaan ya Mas Adi ya. Tentunya. Jadi mungkin setelah keluarnya PMK 66 ini jadi bertanya-tanya ya kepada semua. Waduh, nanti apakah semua yang saya terima itu dianggap sebagai natura gitu ya, harus dipotong pajak 21 gitu ya. Jadi perjalanan dinas tadi seperti yang Mas Adi sebutkan, mungkin tiket pesawat atau kereta, hotel, makan, uang saku gitu ya Mas Adi ya. Oh ya, uang saku juga ya mungkin ya. Nah, dari komponen biaya tadi yang saya sebutkan itu masuknya di biaya perusahaan juga Mas Adi. Baik. Jadi kayak biaya operasional juga ya. Jadi dia tidak masuk sebagai objek natura, Baik. sebagai natura yang diterima oleh si pegawai yang melakukan perjalanan dinas itu. Nah, tapi mungkin ini ada satu titik yang bisa kita perhatikan Mas Adi untuk perjalanan dinas ini, mungkin mengenai uang makan ya. Oke. Mungkin ini bisa kita analogikan sebagai yang pekerja marketing atau apa yang di luar kantor Di luar kantor. Jadi kan kalau kita kembali lagi ke aturan mengenai pemberian makan siang pegawai di kantor, itu mungkin kita bisa ini ya Mas Adi ya. Kita bisa berikan contoh nih Mas Adi. Misal di satu kantor makan siang itu berapa Mas Adi? Satu porsi misal. 100.000. Wah, tuh udah catering, lumayan tuh mewah-mewah tuh ya. Banget ya. Ini contoh aja. Contoh 100.000 di PT nggak tahu di mana ya. Mungkin di SCBD. SCBD ya. Di SCBD mungkin satu porsi makanan 100.000 per pegawai per hari. Selama taruhlah hari kerja 20 rata-rata ya Mas Adi ya. 20 dikali 100.000 kan 2 juta ya. Artinya uang makan yang diberikan kepada pegawai ya bukan uang makan sih, pemberian makan makan kalau di kantor. Tapi memang makan siang, dimakan atau tidak perusahaan tetap menyediakan. Betul. Seperti itu. Nah, sementara ini ada pegawai yang dinas keluar. Artinya di kantor kan nggak dapat. Padahal sebetulnya dia punya jatah makan siang di kantor ya. Tapi ya memang pastinya dikeluarkan dong dari dari list yang dapat makan siang hari itu gitu kan.
Nah, tapi dia di luar kan tentunya ada makan juga ya. Betul. Nah, tapi karena di luar, taruhlah dinas kemana Mas Adi, di Lombok, Bali, mungkin yang biaya makannya lebih tinggi dari di Jakarta, Iya, itu bisa jadi lebih mahal. betul. Karena juga bukan catering ya, bisa Iya, mungkin bisa tempat jadi wisata makan di soalnya ya. hotel. Makan di hotel Iya. buffet berapa Mas Adi? Iya, Taruhlah betul. 200.000 Iya, ya, misal. bisa. Itu kayak paling murah ya Mas Adi. 200 dikali, taruhlah dia full day, sebulan Satu itu full bulan. dia dinas. Artinya 20 kali 200.000 misalnya Mas Adi ya. Iya. Itu berarti berapa? Berarti 4 total juta ya? 4 juta rupiah 4 juta. satu bulan. Nah, padahal di kantor dia hanya diberikan 2 juta. 2 juta. Nah, berarti di situ kita ada selisih antara uang makan yang diberikan di kantor Iya. dengan yang dia Perjalanan dinas keluarkan tadi. pada saat Lebih perjalanan besar ya. dinas. Ya, itu artinya selisih 4 juta dikurangi 2 juta tadi itu merupakan objek PPh 21. Seperti itu Mas Adi. Oke. Itu ya mungkin yang harus diperhatikan dalam biaya perjalanan dinas ini Mas Adi. Iya. Jadi tadi untuk biaya perjalanan dinas itu kalau boleh saya simpulkan ya Mbak Etin ya, itu bukan merupakan natura, tapi yang perlu diperhatikan adalah tadi terkait pemberian uang makannya, karena ada batasan nilainya ya Mbak Etin ya di lampiran PMK 66 itu ya, salah satunya dibandingkan dengan biaya makanan yang diberikan di kantor tadi ya, jadi perlu diperhatikan untuk hal tersebut ya Mbak Etin ya. Betul sekali Mas Adi. Oke, jadi kayaknya udah jelas ya untuk yang perjalanan dinas. Oke, tadi jalan-jalan udah, sekarang kita bahas. Kita mau bikin pantun barusan. Biasa jalan-jalan. Jalan-jalan. Enggak ya? Enggak. Siapa tadi lanjut? Oke, tadi jalan-jalan udah, sekarang kita lanjut untuk yang fasilitas kesehatan. Oh iya, ini banyak sekali ya. Iya, ini juga cukup banyak ditanyakan Detail sama ya. kawan-kawan pajak nih. Baik, Oke. silakan. Jadi seperti yang kita tahu ya, Mbak Etin, fasilitas kesehatan ini kan dia paling tidak ada 3 skema lah ya untuk pemberian fasilitas kesehatan ini. Yeah. Di antaranya itu ada yang diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi yang ditanggung oleh kantor gitu ya. Kemudian ada juga fasilitas kesehatannya itu yang diberikan dalam bentuk reimbursement. Ya, jadi si pegawainya berobat dulu di klinik atau rumah sakit, kemudian minta penggantian reimbursement. Kemudian ada juga skema yang ketiga itu adalah si perusahaan pemberi kerjanya dia sudah ada kerjasama dengan rumah sakit. Gitu ya. Ya, jadi si pegawai datang ke rumah sakit langsung ditangani, nggak perlu melakukan pembayaran apa-apa. Nah, untuk paling tidak ketiga skema fasilitas kesehatan tadi itu gimana nih Mbak Etin kita mengkajinya? Baik kawan pajak, jadi dari 3 skema fasilitas kesehatan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawainya Mas Adi. Jadi yang pertama tadi premi asuransi dulu ya. Premi asuransi ya, yang ditanggung oleh kantor tadi ya. Pemberi kerja. Baik. Untuk premi asuransi ini sebetulnya sudah diatur di aturan yang lama ya Mas Adi ya, bahwa premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan diakui sebagai penghasilan bagi si penerimanya itu bisa dibiayakan dan dianggap sebagai penghasilan bagi pegawai. Nah, dan di situ bukan atur ya Mas Adi ya. Itu aturannya memang sudah diaturan di undang-undang tersendiri. Itu boleh dibiayakan dan merupakan objek. Baik. Jadi untuk yang premi asuransi ini sebenarnya tidak dirubah ya ketentuannya ya Mbak Etin ya. Iya, karena ini memang sudah bukan natural lagi ya. Memang di aturan lama sudah diatur bahwa dia merupakan objek PPh ya. Jadi bukan yang dikecualikan seperti natura yang sebelumnya dikecualikan ya, yang sekarang enggak. Nah, kalau untuk skema yang kedua. Yang mengenai kedua dan ketiga lah ya, tentang reimburse dengan kerjasama dengan rumah sakit. Nah, ini baru dikategorikan sebagai natura Mas Adi. Ini yang beneran natura ya. Karena ini kan penghasilan yang bukan penghasilan sih. Jadi dianggap sebagai natura bagi si pegawai karena memang ini hanya diberikan pada saat pegawai itu sakit. Baik. Ya, jadi pegawai itu sakit, dia misal yang reimburse tadi dia memperoleh memperoleh penggantian dari perusahaan. Nah, penggantian itulah yang menjadi dasar di potongnya PPh 21 tadi Mas Adi, itu dianggap sebagai natura. Namun ada beberapa hal yang dikecualikan Mas Adi mengenai fasilitas kesehatan ini.
Jadi fasilitas kesehatan itu kan termasuk hal-hal yang wajib disediakan ya Oh, sama ya. sama perusahaan. Jadi hal-hal yang wajib disediakan oleh perusahaan itu memang dikecualikan dari objek PPh 21 ini Mas Dan Adi. ini biasanya diatur ya, Iya, Mbak Etin ya, ada di di peraturan tersendiri. peraturan tersendiri ya, di peraturan kementerian lain mungkin kementerian begitu lain. ya. Iya, mungkin Kementerian Tenaga Kerja, Ya. Kementerian Kesehatan ya kalau tentang penyakit yang ditimbulkan akibat kerja. Oke. Iya, dan itu listnya panjang Mas Adi. Ya. Kita nggak bisa sebutkan satu-satu di sini ya. Mungkin bisa dipelajari lebih lanjut Baik. lagi oleh kawan pajak semua. Nah, lalu apalagi tadi Mas Adi tentang premi udah reimburse Kerjasama? itu ya, yang kerjasama itu kurang lebih sama sih Mas Sama Adi dengan ya. reimburse, betul. Oke. Itu juga dianggap sebagai natura nantinya ya. Iya. Mbak Etin ya. betul sekali. Oke. Untuk yang medical check up, Mbak, Oh iya, nah ini Nah, ada satu ada pertanyaan juga tuh ya. pertanyaan yang mungkin masih ada irisannya dengan fasilitas Fasilitas kesehatan tadi. Ya. tentang medical check up. Jadi Ya. memang di Permenaker Trans nomor 2 tahun Oke. 80. Oh, jadi ada. Saya baru lahir Mas Adi. Saya- Itu Permenaker saya Trans masih- ada ya. Kayaknya orang tua saya juga belum ketemu tuh ini. Iya, iya. Oke, Mbak. Jadi itu diatur memang perusahaan itu wajib Oke. memberikan medical check up untuk pegawainya. Oke. Artinya ini masuk hal yang dikecualikan Mas Adi. Baik. Salah satu hal yang dikecualikan adalah natura dan atau kenikmatan yang wajib atau harus Iya. disediakan ya oleh pemberi kerja, seperti tentang kesehatan, Iya. keselamatan, keamanan tadi Mas Adi. Betul. Sudah kita bahas di Iya. awal tadi ya. Nah, kalau yang wajib-wajib seperti itu memang itu dikecualikan Mas Adi. Baik, jadi Tidak langsung termasuk dikecualikan ya. aturan. Baik. Betul. Oke, itu tadi fasilitas kesehatan ya sudah Iya. kita bahas tuntas Lengkap nih ya. kayaknya. Oke, kita masuk ke ini kayaknya materi yang terakhir nih, Iya. Metin ya. Nah, akhirnya ya. Akhirnya. Oke, ini terkait boleh dibilang ketentuan peralihan lah ya, Metin ya, dari rezimnya PMK 66 dengan PMK sebelumnya atau ketentuan sebelumnya. Baik. Oke, salah satunya yang pertama mungkin yang akan kita bahas nih kawan pajak juga, karena banyak ditanyakan nih sama kawan pajak semua ya, untuk terkait di tahun 2022. Oke. Ya, ini kan dia itu dikecualikan ya, Mbak Etin ya, Betul. untuk pemotongan pajaknya. Mm-mm. Nah, lalu bagaimana dengan si pemberi kerjanya? Di lain pihak nih pemberi kerja nih, karena kan tadi naturalnya aja belum dipotong pajak. Iya. Boleh Bisa nggak nggak dibiayakan? kita duluan? Nah, ini Siap, bagaimana, Mas Mbak? Jadi kawan pajak semua, seperti kita tahu bersama bahwa ini awal natura boleh dibiayakan kan dari Undang-Undang HPP ya Mas Adi ya. Iya, sudah diatur dari Undang-Undang HPP sendiri itu terbit tahun 2021. 21. Itu berarti sudah 2 tahun yang lalu. Ya. Kemudian PP 55-nya 55. baru keluar di tahun 2022. 22. Nah, dan itu pun kan belum ada aturan turunannya lagi ya. Betul. Masih belum lengkap gitu Mas Adi. Ya, masih digantung ya, Mbak Etin. Betul sekali. Waktu itu banyak kawan pajak semua yang mungkin Iya. bertanya-tanya ya, Betul. bingung. Banyak pertanyaan juga masuk ke kita ya Mas Adi ya. Nah, akhirnya di Juli kemarin keluarlah PMK 66 ini. Akhirnya. Baru lengkap ya Iya. Mas Adi ya, hal-hal yang mengatur mengenai natura ini. Iya. Nah, bagaimana dengan tahun 2022 nih Mas Adi? Iya. Pertanyaannya tadi ya Betul. begitu ya. Jadi untuk natura dan atau kenikmatan yang diterima di tahun 2022 itu dikecualikan. Ada di pasal pengecualian Mas Oh, Adi. ada ya ternyata. Ya, ada di Oke. pasal pengecualian. Jadi bagi si penerima itu bukan objek. Bukan objek. Tadi seperti Mas Adi juga sudah sampaikan ya Iya. dari spill di awal bahwa itu bukan objek. Nah, lalu bagaimana dengan pemberi kerja? Iya. Kan setelah keluar PMK 66 ini kan katanya boleh dibiayakan. Boleh Ya. dibiayakan. Nah, jadi mulai kapan boleh dibiayakannya Nah, gitu sedangkan tadi belum sempat dipotong nih si Iya. pegawainya di 2022. ya? Belum dianggap penghasilan, Iya. sudah dikecualikan. Nah, jadi berita baiknya kawan pajak, Nah. meskipun di tahun 2022 itu dikecualikan dari objek Iya. untuk penerima, namun bagi pemberi kerja itu tetap boleh dibiayakan Mas Oke. Adi. Jadi sepanjang berkaitan dengan 3M, 3M. kegiatan 3M itu boleh dibiayakan seluruhnya Baik. apa yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Oke. Seperti itu Mas Adi.
Jadi aman ya untuk si Pemberi pemberi kerja, ya, walaupun di 2022 itu belum jadi Mm-mm. objek, tetap bisa Tetap dibiayakan. bisa. Ini karena Iya. sudah menjadi amanah di Undang-Undang HPP dan juga Iya, PP 55 betul ya, sekali. Mbak Tin ya. Ini kita menerapkan prinsip keadilan, Mas Adi. Oke. Jadi kita tidak hanya mengejar kawan pajak semua untuk ayo store Bayar lapor pajak gitu ini ya. Tapi kita tetap memberikan kemudahan dan keadilan Baik. juga untuk kawan pajak semua. Oke, siap. Nah, tadi untuk kita sudah bahas mengenai pengecualian di 2022. Nah, sekarang kita mau bahas untuk pemotongan. Baik. Naturanya ini. Ya, itu jadi kapan sih sebenarnya Mbak Tin si pemberi kerja ini wajib memotong natura? Baik Mas Adi. Ya. Jadi untuk apa? Pemotongannya tadi. Ya. Ya, jadi pemberi kerja kapan sih wajib ya melakukan pemotongan ini? Di PMK 66 itu ditegaskan bahwa pemberi kerja wajib melakukan pemotongan mulai masa Juli. Masa Juli 2023. 2023 tentunya Mas Adi. 2022 kan dikecualikan. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan yang masa Januari sampai Juni 2023? Ya. Nah, di PMK 66 ini di ketentuan peralihan juga disebutkan bahwa untuk natura yang diterima masa Januari sampai Juni 2023 itu tetap dianggap sebagai penghasilan bagi si penerima. Tentunya dengan ketentuan batasan dan pengecualian tadi ya Mas Adi ya. Lalu bagaimana mengenai pembayaran PPh-nya? Jadi si penerima menghitung sendiri dan menyetorkan sendiri PPh yang terutang. Di SPT tahunan PPh orang pribadi si pegawainya nanti ya. Betul. Nah, tapi mungkin ini ada sedikit ini ya Mas Adi ya. Jika perusahaan sudah terlanjur memotong. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga Mas Adi. Jika sudah terlanjur dipotong bagaimana untuk yang Januari sampai Juni 2023 tadi? Karena kan tadi harusnya store sendiri ya di ketentuannya. Tapi ternyata sudah ada yang melakukan pemotongan sama pemberi kerja. Nah, jika demikian maka ya sudah si orang pribadi, si penerima penghasilan itu tidak perlu lagi menyetorkan. Nah, namun tentunya pemberi kerja pada saat menghitung kan belum memperhitungkan batasan ya. Ya, belum ada waktu itu ya. Betul, karena belum ada PMK 66 ini. Jadi setelah keluar PMK 66 ini tentunya kawan pajak semua baru tahu kan batasannya berapa gitu ya. Nah, kawan pajak semua bisa melakukan penghitungan ulang PPh yang terutang per pegawai itu berapa, lalu nanti ya bisa dipastikan sih ya Mas Adi ya, pasti ya kurang lebih lah ya, misal ada kelebihan pembayaran itu bisa dikompensasikan. Kemungkinan besar akan lebih bayar memang ya karena ada batasan SPT, tadi ya. Masa berikutnya seperti itu Mas Adi, itu untuk dari sisi pemberi kerja ya Mas Adi. Baik. Seperti itu Mas Adi. Ya, jadi nanti si pemberi kerja kalau memang tadi sudah terlanjur melakukan pemotongan di masa Januari sampai dengan Juni 2023 bisa nanti melakukan pembetulan SPT masanya ya, Mbak Tin ya, untuk mengupdate perhitungan batasan nilainya tadi. Oke. Kayaknya udah cukup banyak nih ya, Mbak Tin ya. Ini wah, udah daging semua nih kayaknya kita bahas nih hari ini ya. Oke. Baik, mungkin sebagai penutup nih, Mbak Tin, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Mbak Tin terkait imbalan atau penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan ini. Silakan, Mbak Tin. Baik Mas Adi, kawan pajak semua, dengan terbitnya PMK nomor 66 mengenai penggantian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan ini, mungkin di awal akan terasa kurang ini ya, akan terasa agak kurang mudah ya, agak sulit ya. Aku bilang sulit, saya berat ya. Enggak sulit, tapatnya malah terasa sulit beneran tadi. Jadi akan tidak mudah, namun saya yakin seiring berjalannya waktu nanti kawan pajak semua akan terbiasa dengan aturan yang baru ini. Karena bagaimanapun aturan baru itu memang akan tentu perlu adaptasi ya, betul sekali, perlu penyesuaian dan kita di sini juga siap sedia Mas Adi ya untuk selalu membantu kawan pajak semua jika terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Mungkin itu aja Mas Adi.
Cakep. Ya. Mbak Etin. Saya nggak pantun loh, Mas. Oke, Iya. ada satu lagi nih Mm-mm. Mbak Etin ya. Ini ada titipan pesan nih. Mm-mm. Jadi sehubungan DJP saat ini sedang menuju reformasi atau bahkan sedang ya, sedang Iya, dalam tahap progres. reformasi Iya. perpajakan. Nah, Mm-mm. mungkin Mbak Etin ada yang mau disampaikan terkait update terkait Dari reformasi reformasi. perpajakan. Silakan. Jika kita bicara tentang reformasi perpajakan ya kawan pajak, saya jadi teringat tentang PESIAP, Mas Adi. Oke, PESIAP itu adalah PESIAP. pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, di mana nantinya seluruh layanan itu berbasis elektronik, Mas Adi. Baik. Nah, kalau kita bahas semua kan nggak sempat ya Mas Adi ya. Jadi salah satunya itu adalah tentang pemindah bukuan, di mana sekarang pun kita sudah mulai menggunakan IPBK. Ya. IPBK itu apa, Mas Adi? Jadi diajukan online, Mas Adi, Online. tanpa perlu mengirimkan surat manual. Ya, maksudnya fisik, surat fisik. Nggak perlu ke lagi KPP. ngetik surat ya, Mbak Betul, Etin ya. bahkan email pun nggak perlu. Nggak perlu dikirim email juga. Betul, jadi IPBK. Nah, kenapa ini saya sampaikan di sini? Ya. Karena data sampai hari ini, Mas Baik. Adi, pengguna IPBK itu masih Belum maksimal ya, belum Mbak ya. maksimal, baru 25% Baik. dari seluruh wajib pajak secara nasional. Jadi kami di sini menghimbau untuk menggunakan IPBK jika kawan pajak semua ingin mengajukan permohonan pemindah bukuan. Mungkin itu langkah awal untuk kita merubah kebiasaan dari manual menjadi elektronik. Karena nantinya semua setelah kita menerapkan PESIAP, Mas Adi, Ya. ini salah satu bentuk reformasi perpajakan kita, Baik. itu adalah permohonan yang digital, Mas Digital. Adi. Semua nanti serba bisa 24 jam diajukan. Baik. Seperti itu. Jadi nggak perlu repot-repot bikin surat manual, nggak Iya. perlu kirim pos Betul gitu ya, sekali. Mbak Etin ya. Tidak Dan- perlu email juga Iya, nggak usah ya. Kita juga mendukung program pemerintah, Mas Adi, Baik. yaitu Go Green. Go Karena, Green. Kita mengurangi sampah kertas. Sampah Yang kertas. itu sudah merupakan ini ya, isu tersendiri ya mengenai Betul. sampah di negara kita ini. Baik. Itu saja mungkin Mas Adi. Oke, update Mbak mengenai Etin, PESIAP. kayaknya Mm-mm. sudah cukup ya Mm-mm. untuk episode kali ini. Ini sudah sangat berbobot sekali materi yang kita bahas kali Semoga ini ya, kawan Mbak Etin pajak ya. semua ini ya bisa memahami apa yang kita sampaikan. Baik kawan pajak, dengan berakhirnya tadi materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Etin terkait natura dan kenikmatan, maka berakhir pula juga ya episode kita kali ini. Jangan lupa kawan pajak untuk selalu mengikuti YouTube channel KPP Wajib Pajak Besar 1, dan jika kawan pajak juga masih memiliki pertanyaan begitu ya, bisa disampaikan ke KPP terdekat atau juga bisa disampaikan ke sosial media kami baik di Instagram maupun di komen YouTube KPP Wajib Pajak Besar 1. Saya Adi Wiono dan Saya Etin Supriyatin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.